Sejumlah sepeda motor bekas kini bisa menjadi investasi yang menguntungkan, apalagi jenis motor dua tak. Pasalnya di tengah jumlah yang semakin langka dan produksi yang sudah disuntik mati, harga sepeda motor bekas dua tak itu pun semakin mahal. Bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah loh sob. Sekarang ini motor dua tak produksi lawas kini jadi buruan para kolektor ataupun penghobi motor dua tak. Mereka berlomba mendapatkan unit istimewa untuk dijadikan investasi jangka panjang. Nah, buat kalian yang sedang mencari motor dua tak untuk dijadikan investasi, berikut adalah motor-motor dua tak pilihan yang kami sajikan. Pilihan pertama adalah bebek goreng dari Suzuki, yaitu Suzuki Satria 2 tak. Hingga saat ini Suzuki Satria masih tetap eksis di pasar sepeda motor Indonesia. Hadir di akhir tahun 90-an, motor 2 tak ini cukup legendaris, bahkan masih dicari oleh pecinta sepeda motor lawas. Selain dikenal kencang, desainnya juga cukup menarik dengan sasis twin spar dan suspensi monoshock. Nah, diketahui motor 2 tak Satria mempunyai 3 model, yakni Satria 120S, Satria 120R, dan Satria 120R LSCM. Untuk Suzuki Satria generasi pertama, yaitu Satria 120S, pertama kali masuk Indonesia pada tahun 1997. Motor ini sendiri telah menggunakan suspensi monoshock dan rangka skev Suzuki Composite Annexation Frame. Satria 120S ini memakai basis mesin RG Sport 110 yang hadir lebih dulu di Malaysia sob. Nah, untuk di Indonesia ini memakai kubikasi mesin yang lebih besar, yaitu 120cc 2 tak berpendingin udara. Dikawinkan transmisi 5 percepatan semi otomatis. Jika RG Sport mempunyai bor dan stroke 54 mm dikali 48 mm, Satria 120S ini memiliki bor dan stroke-nya 56 mm dikali 49 mm. Tenaganya pun jadi yang paling besar dengan 13 horsepower pada 7.500 rpm. Dari segi desain, Suzuki Satria 120S ini punya tampilan seperti motor bebek pada umumnya. Tapi Satria 120S ini merupakan bebek pertama di Indonesia yang menggunakan mesin tegak. Kehadiran dari Suzuki Satria 120S ini kurang responsif pada tarikan awal. Maka Suzuki Indonesia pada tahun 1998 membuatkan tipe baru dalam keluarga Suzuki Satria, yaitu Satria RU 120R. Masih mengusung basic mesin yang sama dengan pendahulunya, namun pada sistem transmisi berubah menjadi 6 percepatan. Dan yang awalnya pada sistem persneling menggunakan sistem rotari diganti dengan model sport, yaitu gigi 1 ke depan dan gigi 2-6 ke belakang. Yang sebelumnya gigi 1-5 ke depan semua. Bukan cuma pada transmisi saja ya sob, inovasi yang dilakukan Suzuki juga merombak total sistem koplingnya menjadi kopling manual, sehingga tarikan awal motor ini lebih responsif. Lalu jika Satria 120S ada electric starternya, pada Satria RU 120R electric starter dilepas dan hanya menggunakan kickstarter saja. Pada area pengereman, motor ini menambahkan double disc brake di bagian depan dan belakang. Bukan cuma itu saja, hadirnya motor ini dengan livery Movistar ditambah pelek model casting wheel alias pelek palang semakin mendongkrak tampilan Satria RU 120R ini. Dan nama Satria lumba-lumba sebagai julukan motor ini semakin tenar di antara anak-anak muda waktu itu sob. Nah, di generasi terakhir, Suzuki Satria bermesin 2 tak ini mendapat perubahan total dari segi desain. Revisi di sektor tersebut membuat tampilan Suzuki Satria menjadi lebih agresif dan sporty. Selain itu, sektor panel instrumen sudah mendapatkan penunjuk putaran mesin atau tachometer. Indonesia sendiri mendatangkan varian ini secara CBU dari Suzuki Leon Malaysia pada tahun 2000. Namun kiprahnya pun tak lama sampai 2005 saja sob. Setelah itu digantikan oleh Satria FU 4 tak. Nah, sama seperti sebelumnya, jika Satria RU 120R dikasih nama julukan lumba-lumba, Satria 120 LSCM ini mendapatkan julukan hiu sob. Suzuki Satria Hiu ini tetap dibekali dengan mesin 120cc dan tenaga yang dihasilkan mencapai 13,5 PS. Nah, untuk harga bekasnya tergantung kondisi dari ketiga generasi tersebut. Untuk Satria 120S dijual 6 jutaan sampai 8 jutaan. Sedangkan Satria Lumba 8 jutaan sampai kadang ada yang jual di atas 15 jutaan rupiah loh sob. Apalagi yang generasi terakhir yaitu Satria Hiu, dari yang termurah sekitar 9 jutaan sampai 20 jutaan lebih. Itu semua tergantung kondisi part yang full original atau surat-surat lengkap ya sob. Akan tetapi jika kalian memang ingin memulai dari nol untuk merestorasi, harga pasaran Suzuki Satria 2 tak dalam kondisi bahan tentu dihargai lebih murah sob.
Pilihan kedua adalah dari Yamaha, yaitu Yamaha Viz Air. Yamaha Viz Air Millennium bisa menjadi pilihan bagi Anda yang berburu motor 2 tak. Motor yang termasuk dalam kategori langka ini pun harganya cukup tinggi sob, sehingga masuk dalam daftar motor investasi. Bicara sejarah, perjalanan bebek sport ini dimulai pada tahun 1992. Saat itu Yamaha Indonesia masih dipegang PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (YKMI), memiliki Yamaha Force One atau F1 yang diposisikan sebagai penerus Yamaha Alpha pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1996, Yamaha Indonesia melakukan penyegaran pada Force One, tapi kemudian diberi embel-embel Z, F1Z. Ubahan bisa dibilang hanya minor change seperti penggunaan cakram depan dan mengadopsi transmisi full clutch atau full coupling, sementara untuk tampilan masih terbilang sama sob. Puncaknya pada tahun 1997 sampai 2004, Yamaha Indonesia membuat gebrakan dengan meluncurkan Yamaha F1ZR atau Yamaha Viz Air. Secara desain, jelas sekali motor ini punya bentuk tubuh yang kian sporty. Lihat saja dari depan hingga belakang, tubuhnya meruncing namun tetap kompak. Menariknya, pada model rakitan 1997 sampai 1999, dia memakai kopling semi otomatis yang artinya punya tugas meringankan pergantian gigi saja. Padahal, perpindahan gigi tetap bisa dilakukan tanpa harus menarik tuas di stang kiri. Di eranya, kopling jenis ini disebut kopling banci. Di tahun 2000, pilihan transmisi jatuh ke kopling manual. Ubahan itu jadi bagian dari evolusi Yamaha Viz Air. Menyinggung desain, masih mirip dengan model 97 sampai 99, tapi kaki-kakinya lebih ciamik berkat penggunaan velg palang berbahan alloy. Wujud ini sekaligus jadi puncak dari rangkaian transformasinya. Nah, rangkanya menggendong mesin 1 silinder 2 tak berkapasitas 110,4 cc. Racikan pada jantung mekanisnya seperti bor dan struknya 52 x 52 mm. Rasio kompresinya 7,1:1 hingga karburator buatan Mikuni VM20X1 jangan heran mencapai 11,8 dk pada putaran 7500 rpm dan torsinya menyentuh 10,7 Nm pada 6500 rpm. Nah, pada tahun 2001, Yamaha Viz Air ini meluncurkan versi mahalnya sob dengan menyematkan livery balap dari tim Yamaha Caltech. Edarannya pun terbatas sehingga harganya pun semakin melambung di era tahun ini. Tak hanya itu, pada tahun 2003, lagi-lagi Yamaha Viz Air ini melambur bajunya dengan livery Marlboro Special Edition. Hingga akhirnya perjalanan Viz Air terhenti pada tahun 2004. Pihak pabrikan memutuskan untuk melakukan discontinue terhadap salah satu motor legenda tersebut. Meski begitu, sekarang Viz Air masih banyak dicari. Pun demikian dengan edisi balapnya, walaupun harga jualnya dipatok tinggi ya sob. Untuk harga bekasnya, Yamaha Viz Air biasa, kisaran harga jualnya yaitu 7,5 jutaan. Kemudian yang full clutch 11,5 jutaan. Sedangkan versi livery tim balap Caltech pernah ada yang jual 25 jutaan sampai tembus 48 jutaan rupiah. Dan untuk versi Marlboro pernah ada yang jual dan laku sampai 55 jutaan rupiah dalam keadaan restorasi. Gila nggak sob? Tapi kalau sudah jatuh cinta dan cocok, mau berapapun harganya pasti bakalan ditebus juga ya sob, bener nggak? Pilihan ketiga adalah Yamaha Air King. Motor legendaris milik Yamaha ini memang tak lekang oleh waktu ya sob. Belum lama ini bahkan Yamaha Air King terjual dengan bandrol 150 juta. Saat terjual, motor ini dalam keadaan NOS alias New Old Stock atau stok lama tapi masih baru ya sob. Air King ini dibekali mesin 132 cc 2 tak berpendingin udara yang menjanjikan tenaga maksimal 18,2 dk di 9000 rpm dan torsinya 15,1 Nm pada 8000 rpm. Nah, bagi Anda yang berencana meminang motor ini, harga bahannya dijual mulai 9 sampai 20 jutaan. Pilihan keempat adalah Kawasaki Ninja 150 Series. Di sini untuk Kawasaki Ninja yang lagi naik daun adalah seri Naked dari Ninja SS dan juga full fairing Ninja RR CBU atau ZX150. Untuk seri Ninja SS ini secara tampilan memang seperti Ninja R ya sob. Akan tetapi perbedaan yang paling mencolok adalah bagian depan yang masih menggunakan lampu model bulat dan stang model baplang. Berbeda dengan versi R yang menggunakan stang jepit dan lampu model batok ya sob. Kawasaki Ninja 150 SS dibekali mesin 150 cc 2 tak berpendingin cairan, crankcase, Red 5, Gibbs, dan HSAS.
Di atas kertas, motor ini mampu menghempaskan tenaga maksimal 31 daya kuda pada putaran mesin 10.500 rpm dan torsi puncaknya 21,6 Nm pada 9.000 rpm. Secara spesifikasi Ninja 150SS masih sama dengan Ninja 150R. Namun di sistem penggabutan ada yang berbeda nih sob. Seperti karburator pada Ninja SS ini masih menggunakan Mikuni VM28, sedangkan Ninja R memakai karbu Keihin PWL26. Pada sistem coolant pun berbeda dengan versi SS sob. Jadi versi RS kapasitasnya 1 liter, maka SS ini 1,3 liter. Nah, untuk harganya sendiri Ninja SS ini pernah dilego sampai 165 jutaan rupiah dalam keadaan baru loh sob. Gila banget kan? Akan tetapi jika kalian ingin mencari bahan buat motor bekas ini, rank harganya di sekitar 18 juta sampai 20 jutaan sob, tergantung kondisi juga. Lanjut ke versi full fairing, yaitu Ninja RR versi CBU atau ZX 150 KRR. Motor sport 150cc 2 tak ini termasuk susah dicari loh sob, apalagi ini motor CBU asal Thailand. Sampai-sampai untuk bahan aja dihargai 20-35 jutaan lebih sob. Untuk spesifikasi memang berbeda dengan versi Ninja RR All CKD. Seperti di area blok mesin, tentu ZX 150 KRR lebih bertenaga dibanding RR lokal sob. Akan tetapi Ninja RR lokal lansiran lama juga menjadi daya tarik untuk berinvestasi meskipun tak semahal ZX 150. Harga bahan di sini 17 jutaan sampai 20 jutaan. Bisa juga didongkrak dengan penggunaan part original ZX supaya nilai investasinya lebih tinggi. Pilihan kelima ada motor sport 2 tak dari Suzuki, yaitu Suzuki RGR 150. Pabrikan berlogo S besar ini juga pernah memproduksi motor 2 tak berperforma tinggi. Dia adalah Suzuki RGR 150 yang harga pasarannya dijual mulai dari 9 jutaan. Dapur pacunya dibekali mesin 147cc 2 tak berpendingin udara dengan tenaga maksimal 26,1 dk pada putaran mesin 9.500 rpm. Dan torsi puncaknya 20,5 Nm. Jika keadaannya mulus dan surat-surat lengkap, harganya bisa tembus 18-20 jutaan sob. Pilihan keenam ada dari Honda, yaitu Honda NSR 150. Motor yang punya peluang jadi investasi menjanjikan adalah Honda NSR 150. Motor 2 tak dengan tampilan sport ini pernah terjual hingga 210 juta oleh pemiliknya di Bandung loh sob. Bicara dapur pacunya, NSR 150 mengindong mesin 149cc 1 silinder 2 langkah dengan tenaga maksimal 36,4 daya kuda pada 10.000 rpm dan torsi puncaknya 26,8 Nm pada putaran mesin 9.000 rpm. Harga pasarnya cukup tinggi, mulai dari 80 sampai 100 jutaan untuk versi NSR SP ya sob. Sedangkan versi NSR 150R biasa untuk kondisi yang lumayan dijual dengan harga 20 jutaan sampai 30 jutaan. Sementara itu versi NSR 150 Astra tembus 40 sampai dengan 50 jutaan. Sangat menggiurkan ya sob. Nah, yang terakhir nih sob, yaitu dari Yamaha TZM 150. Motor sport 2 tak bersutan Gakutala ini bersaing ketat dengan Honda NSR 150 pada zamannya. Urusan dapur pacu, Yamaha TZM mengemas mesin 150cc 2 tak berpendingin cairan dan berpengaput karburator. Tenaga maksimalnya adalah 35,3 dk pada putaran mesin 10.500 rpm dan torsi puncaknya berkisar 25 Nm pada 9.500 rpm. Harga pasarnya dijual mulai dari 35 sampai 40 jutaan. Nah, untuk rekor harga tertinggi, motor ini pernah terjual hingga 65 jutaan rupiah sob. Nah, bagaimana sob? Motor 2 tak mana yang menurut kalian paling menjanjikan untuk dijadikan investasi? Mohon maaf jika kalau ada informasi yang salah, mohon dikoreksi ya sob. Jangan lupa berikan komentarnya, semoga bermanfaat.